Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Mari berbicara buat kami sekali lagi. Membawa kami nggak biasa melihat hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Wah, kami sangat bersyukur buat semua hal yang ada. Yang Tuhan akan sediakan buat kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat Grow Center Church. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami sangat bersyukur gereja ini ada untuk membawa pertumbuhan buat setiap kami. Kami sangat bersyukur. Thank you Lord. Dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Katakan haleluya. Sudah boleh duduk? Wow, saudara, saya lihat semua muda sekarang ya. Saya ngerasa paling tua sekarang di sini. But thank you buat saya biasa manggilnya Ko Andi. Saya sering banyak nanya ke Ko Andi. Tadi malam saya sama istri dapat short parenting class tentang bagaimana membesarkan anak dan luar biasa. Kami sangat diberkati. Boleh nggak sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pastor Andi, Pastor Lia. Amin, luar biasa. Dan semua tim pastoral yang ada di GC. Saya akan share, saya diberikan tema sharingnya adalah covering. Melihat rumah gereja ini sebagai covering. That's why saya mau sharing, saya kasih judul sharing saya adalah Commit to your church. Boleh nggak bilang kiri kanannya, Commit to your church. Amin, karena saya tahu ini hal-hal yang gak mudah. Apalagi 2 tahun terakhir ini kita semua online. Waktu kita lihat bagian sermon, kita ngelihat yang khotbah kok gak enak, tinggal ganti ke gereja lain. Waktu kita lihat bagian praise and worship kok gak enak, kita langsung ganti ke gereja lain. Bahkan kita bisa cari ke gereja ini di luar negeri. So that's why ini hal yang gak mudah hari-hari ini. Buat saya mau sampaikan. Nah, saya percaya bahwa gereja adalah keluarga. Saya percaya setiap kita adalah bagian dari keluarga. Dan Tuhan rindu kita boleh ada menjadi bagian di dalam satu keluarga. Mari kita baca dari Mazmur 92 ayat yang ke-14. Dia ngomong gini dalam bahasa Inggrisnya. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Bahasa Indonesianya, mereka yang ditanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan, mereka yang ada di dalam covering akan bertunas di pelataran Allah kita. Planted artinya komitmen. Saya minta tanamannya bagus banget. Kok tanamannya bisa bagus, kenapa? Karena mereka tertanam. Kalau minggu ini ada di sini, minggu depan saya pindahkan lagi. Minggu depan saya pindahkan ke pot yang lain, pasti pot ini gak akan bertumbuh, tapi malah mati. Nah, Grow Center, untuk membangun sesuatu yang besar dalam hidupmu secara pribadi, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita perlu membangunnya di dalam komitmen. Komitmen is a seed of greatness. Nah, komitmen adalah ketekunan tanpa henti. Komitmen itu sebuah tindakan yang kita kerjakan karena kita yakin. Nah, komitmen beda dengan nekat. Nekat keputusan yang dibuat karena sebuah perasaan. Tapi komitmen keputusan yang dibuat karena keyakinan. So, beda banget antara komitmen dan nekat. Nah, kita hidup di mana komitmen itu barang langka. Susah didapat. Kenapa? 11 Januari 2022 kemarin, Indonesia adalah negara kedua di Asia yang paling banyak selingkuh. Jadi di Indonesia ternyata komitmen barang langka, guys. Agak susah nih. Saya sama istri sering melayani orang yang konseling pernikahan. Konflik dikit, cerai. Telat jemput dikit, udah kita cerai aja nih.
apa-apa cerai. Kenapa? Komitmen adalah barang langka. Kita mau bertumbuh tapi kita pengennya GKKJ. Tahu nggak jemaat GKKJ? Gereja keliling-keliling Jakarta. Percayalah, kita nggak akan bertumbuh. Kita akan belajar komitmen dari pribadi yang namanya Rut. Rut 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dan Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bethlehem artinya adalah the house of bread, rumah roti. The house of living word, itu artinya Bethlehem. Dan Moab artinya rebellion, memberontak, against, melawan. Kita teruskan. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Orpa itu artinya stubborn, keras kepala, atau lehernya itu kaku. Rut artinya sahabat, friend. Kita terusin ya, ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciuminya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Naomi, dia mau pulang kembali ke Bethlehem. Nah hari itu Orpa dan Rut perlu mengambil keputusan yang besar. Kita lihat hari ini ada dua respon dan ada dua result yang berbeda. Ayat ke-14, menangis pula dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ingat ya, Rut mencium Naomi ditinggalin. Yudas mencium Yesus dijual. Jadi para gembala jangan GR. Kalau ada jemaat yang cium, cuman dua, dijual kalau nggak ditinggalin. Nah tapi kita berbicara gini, every relationship has to be tested. Emang semua hubungan akan mengalami ujian. Your merit is not real merit until tested. Your friendship is not real friendship until tested. Sama juga, your church membership is not real church membership until tested. Karena semua hubungan akan melewati yang namanya ujian. Saya makan nala dari saya SMP kelas 1. Sekarang umur saya 48 tahun. Jadi saya sama dia udah hampir 35 tahun. Lebih lama sama dia daripada sama istri saya. But setiap hubungan selalu ada ujian. Nah saya mau lihat bagaimana Rut tetap komit kepada Naomi. Rut 1 ayat ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Yang pertama dibilang gini, kemana engkau pergi, ke sana jugalah aku pergi. Apa artinya kemana engkau pergi, ke sana jugalah aku pergi. Artinya gini, kerelaan kita untuk mengikuti setiap perubahan yang ada, yang gembala kita bawa. Kemanapun Pastor Andi pergi, perubahan apapun yang Pastor Andi bawa, kita ikut ke sana. Itu artinya kemanapun kau pergi, ke sana jugalah aku pergi. Kerelaan kita untuk melihat
membawa kita mengikuti setiap perubahan. You know John Bevere, dia good speaker, orang hebat. John Bevere itu dulu adalah youth pastor. Gembalanya Benny Hinn. One day John Bevere ikut ke sebuah conference. Dan dia melihat bagaimana diajar untuk menjangkau anak muda lewat lewat sebuah komunitas. Jadi dia pulang dengan semangat, dia prepare semua leaders gen-nya selama 8 bulan. Setelah 8 bulan berlalu, Benny Hinn ngomong gini, komselnya di cancel dulu aja. Jangan bikin komsel, bikin yang lain dulu. Wah, John Bevere emosi banget sama Benny Hinn. Ini saya ngomong apa nih? Sama orang-orang yang udah saya training selama 8 bulan. Cuman tetap di cancel. Dan John Bevere pahit banget sama Benny Hinn. Setiap kali lihat Benny Hinn khotbah, dia gak dapat apapun. Lihat mukanya udah enak soalnya. Sampai suatu ketika, tolong ngomong gini sama John Bevere. Yesaya 1 ayat 19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ayat ini merubah John Bevere. Dia taat mengikuti apa yang Benny Hinn mau. Dan you know, John Bevere, dia buku-bukunya diterjemahkan ke dalam 110 bahasa. Dan dicetak berapa? 40 juta kopi. Why? Karena dia gak suka. But dia mencoba mengikuti perubahan yang ada. Yang kedua, di mana engkau bermalam? Di situ jugalah aku bermalam. Bermalam, istilahnya obat gini. Apa yang menjadi fokus gembala kita, itu yang menjadi fokusnya kita. Apa yang menjadi fokusnya Pastor Andi, itu yang menjadi fokusnya kita. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Saya masih ingat tahun-tahun 2000 ketika gereja mulai bertumbuh. Karena manggil saya ngomong gini, Victor, coba kamu mulai merintis pelayanan gereja anak. Saya bilang, karena gak salah nih gereja anak. Yang ada, anak-anak lihat saya, bukannya happy, trauma. Kayaknya jangan deh, enggak kamu rintis. But saya rintis juga. Saya yang jemputin, saya yang khotbah, gak bisa main gitar, nyanyi aja langsung. Saya yang khotbah, saya yang antar pulang sama mereka lagi. Tapi tau gak, hari itu tahun 2000 gak pernah ada yang ngundang saya. Apalagi ngundang KKR, gak ada. Saya buat KKR sendiri. KKR gereja anak. Saya gak tahu, ada yang ngerti atau gak ngerti, saya gak tahu. But gini, engkau perlu tangkap apa yang menjadi fokus gembalamu. Kalau Pastor Andi lagi fokus ke cool, mari semua konsentrasi ke community of love. Jangan, Pastor Andi, ini kan Rusia menyerang Ukraina. Ini tanda-tanda akhir zaman. Bentar lagi kuda merah, kuda hitam, kuda lumping, semua deh. Enggak gitu juga, keles. Kita perlu tahu kemana gembala kita melangkah. Dibilang gini, bangsa mula, bangsaku. Saya perlu bergaul dengan orang-orang yang bergaul dengan Kanala juga. Karena bangsa mula, bangsaku. Ruth rela meninggalkan Moab untuk pergi ke Bethlehem. Kan semua teman-temannya Ruth di Moab, ya gak sih? Dia kembali ke Bethlehem, bikin KTP baru, kartu keluarga baru, repot lah. But Ruth meninggalkan Moab demi Naomi. Allah mula, Allahku. Allah mula, Allahku is talking about revelation. Pewahyuannya gembala kita adalah pewahyuannya kita. Harus kalian gini, Pastor Victor, di ICC visinya apa? Saya bilang gini, saya gak punya visi. Visi saya simple. Mengerjakan visinya Kanala. As simple as that. Saya gak repot. Kata mau apa? Ya saya kerjain. Ini di awal tahun 90-an. Kanala dapat visi. Menerjemahkan firman lewat gerak dan lagu. Jadi kita main operet hari itu. Dan semua peran udah ada. Cuman tinggal peran setan yang belum ada.
Karena bilang kayaknya kamu cocok jadi setan. Saya tanya namanya siapa? Tahun ini nama kamu Belzebus. Tahun depan Lucifer. Ntar ganti-ganti. Tapi oke lah saya kerjakan. Sambil berharap kapan ya jadi Yusuf. Dan saya gak pernah dapatkan peran Yusuf. Sampai opretnya bubar gak pernah dapat peran Yusuf. Karena kan yang jadi Yusuf selalu dengan dapat Maria ya gak sih? Dan setelah operet mereka jadian gitu loh. Jadi kan pengen juga ya. Cuma gak pernah dapat Lucifer lagi, Belzebus lagi. Tapi saya sangat memerankan sungguh-sungguh. Until one day kami pelayanan di ITB, di gedung Pentagon hari itu, yang di ITB. Selesai pelayanan, ada abang-abang manggil saya. 3 orang, sini kau. Dia bilang, kenapa bang? Tadi kulihat, waktu kau jadi setan, aku lihat kau setan kali. Terus aku bilang gini, karena emang peran saya jadi setan bang. Kalau peran saya setan, saya kayak malaikat, saya gagal peran namanya. Enggak, tapi aku lihat roh setan sudah merasukimu. Jadi saya didoain pelepasan, setan keluar. Saya bingung kok diapain lagi nih ya. Dan saya lihat di ujung sana teman-teman saya lagi makan nasi kotak. What a life hari itu ya. But tetap saya kerjakan. Karena Allah mula, Allah. Saya mau mengikuti, setiap kita mau mengikuti setiap pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gembala kita. Ayat ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Artinya gini, kita mau komitmen sampai mau mengerjakan sesuatu yang kita enggak suka untuk kita kerjakan. But kita mau mengerjakannya. Di awal-awal gereja kami bertumbuh, kami kekurangan worship leader. Jadi kembali saya ditugaskan menjadi worship leader. Saya bilang gak salah saya jadi singer, worship leader. Kalau kok Andi nyanyi kan worship, orang mengalami kelepasan ya gak sih? Kalau saya kemasukan kayaknya orang. Jadi kayaknya jangan, enggak kamu aja. Dan saya paling tegang kalau dapat jadwal jadi worship leader. Cuma aduh my best lah. Sampai 1 kali saya kayak agak aneh gitu loh. Kenapa kalau saya jadi worship leader atau jadi singer, kok mic saya itu kok kayak gak ada suaranya. Jadi saya tanya ke bagian soundman. Kok saya bilang gitu. Coba tolong dicek, ini mungkin mic saya ada masalah. Karena setiap kali saya pelayanan kok mati terus. Terus si Ko Emir ngomong gini. Enggak Tor, emang kita ditugaskan setiap kamu ke depan, mic bagian kamu di-nolin volumenya. Terus kenapa saya jadi worship leader? Saya bilang, karena kami enggak perlu suara kamu. Kami perlu gerakan kamu. Karena kamu kan atraktif katanya. Jadi kami perlu. But still I do it gitu. Walaupun saya enggak bisa. Kan kalau dengar Ko Andi ya, Ko Andi tadi saya dengar dia ngomong, udah merdu ya enggak sih? Jangan kan nyanyi, ngomong aja merdu. Aku tuh kadang iri ilahi. Ngelihat Juan sama Ko Andi nyanyi bareng. Kapan saya ya? Nggak akan mungkin lah itu. But amazing. Apa yang Ruth kerjakan kepada Naomi. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Sebab di mana engkau bermalam, di sana jugalah aku bermalam. Allah mula, Allahku. Bangsa mula, bangsaku. Bahkan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Itulah komitmen. Komitmen is an investment untuk masa depan kita. Tapi benih disloyalty yang Orpa tabur membawa Orpa kembali ke masa lalu. Membawa Orpa menyembah Allahnya orang Moab. Namanya Habal. Dan tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa dalam hidup kita kadang kita nggak maju? Bukan karena setan. Kalau hidup nggak maju, kadang bukan karena roh jahat. Tapi karena kita nggak bertumbuh di dalam komitmen. Dari garis keturunan Orpa, lahirlah Goliat. Musuh terbesar sepanjang sejarah Israel. But
waktu Ruth komitmen kepada Naomi. You know, waktu engkau komitmen, there is something you cannot see but God see. Waktu engkau komit, ada sesuatu yang kau nggak lihat, tapi Tuhan lihat. You know, dari garis keturunan Ruth, lahirlah Daud. Raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Dan 19 generasi dari Daud, lahirlah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lahir karena seorang yang bernama Ruth yang dia mau komitmen. Hari ini mau enggak kita komit di sini? Mau enggak melihat Growth Center sebagai rumah rohani? Mau enggak engkau bertumbuh di sini? I know. Kadang waktu pertama kali ke sini, wih bagus banget ya gerejanya ya. Wow, keren banget ya. But sometimes waktu kita makin sama kayak orang ngeliat dari jauh. Kok cantik banget ya. Dari depan, astaga jerawat mana-mana. Hal yang sama. Kadang waktu pertama kali ke sini kayaknya semua good ya. Pas dari deket, ya elah. Ternyata ada kurangnya ya. Ya elah. Ternyata ada kurangnya ya. Ternyata dari deket ada kelemahannya ya. Waktu engkau melihat rumah ini. Melihat kekurangan dan kelemahan yang ada. Apakah engkau langsung tinggalkan coveringmu ini. Cari yang lebih lucu. Ini hitam semua ganti deh. Ini lebih lucu nih kuning nih. Lebih ceria kayaknya. Atau ada yang lebih lucu lagi nih. Ini kayaknya paling lucu nih. Ini aja deh. Ini covering aku guys. Ini lucu banget gak sih? Habis yang itu, yang CC itu, ternyata ada kelemahannya. Ada kekurangannya. Ini aja lah, ini aja. No. Waktu melihat ini, atau itu deh sama. Pindah sana aja deh, sama-sama GBI juga deh. Is that? Apakah itu mentalnya kita? Hidupmu gak bertumbuh kalau engkau gak bertumbuh dalam komitmen. But, waktu engkau lihat hal yang kurang, ada kelemahan, kenapa gak kita ambil bagian kita dan coba kita cover up? Kayaknya saya bisa deh. Kurangnya di sini. Kayaknya saya bisa deh. Itu kurang ya. Kayaknya saya bisa deh. Aku mau bantu Kak Andi deh sama tim. Aku mau deh. Aku bisa kok. Lubangnya di situ. Itu sebagian saya. Saya bisa kok. Bisa banget kok. Saya bisa kok. Engkau perlu melihat ini sebagai covering. Engkau gak bisa melihat gereja sebagai hotel. You know, bulan lalu kami ke Jakarta, kami sampai di sebuah hotel, beda sama di gambar, spooky banget. Itu jam 10 malam. Apa yang kami buat? Ya kami pindah hotel dong. Tapi gereja bukan hotel. Gereja adalah rumah. Betul, gereja gak sempurna. Betul, as a leader, kami gak sempurna. Tapi dengar, justru ketidaksempurnaan kita itu yang menyempurnakan saudara. Sometimes justru ketidakdewasaan kita justru itu yang mendewasakan kita. Kenapa kita enggak stay di dalam covering kita? Terus so what Pastor Victor, kalau saya dewasa gimana? Anak saya waktu umur 6 tahun, dia minta handphone. Tentu saya kasih handphone mainan. Seneng banget. Saya di sini, dia di sana. Dia telepon ya, halo Dedi lagi ngapain? Padahal deketan. Namanya masih anak kecil. Anak saya SMP, saya kasih handphone beneran. Kenapa? Saya pikir dia udah cukup dewasa. Hal yang besar hanya Tuhan percayakan pada orang yang dewasa. Amin. Hal yang besar. Tuhan hanya percayakan pada hal yang dewasa. Saya lihat saudara masih muda banget. Ada hal yang besar yang Tuhan mau kasih. Mari stay. Lihat ini bukan sebagai gereja yang lain. Lihat ini
sebagai rumahmu. Mari bertumbuh bersama di sini. Mau enggak kita komit? Shall we commit to Christ? But shall we kita komit di sini sebagai rumah? Mau enggak kita komit ke Pastor Andi, Pastor Lia, dan semua pastor yang di sini? Mau enggak kita komit? Mau enggak ngomong gini? Kemana engkau pergi? Kesana aku pergi. Bangsamu lah bangsaku. Di mana engkau bermalam, aku bermalam di sana. Allahmu lah Allahku. Aku mau mati di mana engkau mati. Amin. Come on. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Come on. Mari berbahasa dengan lembut. Sikyarala bahaya ralabaka. Haralabak kabasaka. Sedebek ayarala bahamasa. Lata bahaya ralabaka. Koma kabasaka. Kemeha rabaha. Koma taralaba. Haleluya. Haleluya. Pagi ini. Berapa banyak yang berkata, Pastor Victor, saya mau belajar dari Ruth. Saya nggak mau belajar dari Orpha. Saya mau melihat Growth Center Church sebagai rumah saya. Ini rumah rohani saya. Saya mau komit. Saya mau komit ke Pastor Andi, Pastor Lia, dan semua tim pastoral yang ada. Kalau engkau orangnya, boleh nggak? Engkau taruh tangan di dada. Sebagai komitmenmu hari ini depan Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Ama berdoa. Setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka hari ini. Aku berdoa. Hidupku bertumbuh. Karena hidupku bertumbuh seiring dengan pertumbuhan komitmen di dalam hidupmu. Aku berdoa. Grow Center bukan sekedar gereja yang lain. But ini rumah. Ini rumah. Ini rumahmu. Mari bangun rumahmu bersama-sama. Dan saya percaya betul kau sehati. Kebajikan, kemurahan mengikutimu. Katakan haleluya.